Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sama berbahagia. Selamat berjumpa kembali di sesi ketiga eh, video tutorial pemanfaatan Google Classroom di dalam pembelajaran secara online. Oke, di sesi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana membuat topik, membuat materi dan pemberian penugasan di dalam Classroom. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan rubrik penilaian. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ketahui bersama bahwa rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan oleh guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Ya, jadi rubrik perlu membuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Nah, sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada kriteria penilaian misalnya dari sisi durasi video. Jadi kalau dia ketentuannya 10 sampai 15 menit itu bernilai poin 4. Kemudian lebih atau kurang dari 10 menit itu 3. Pas 10 menit itu 2, kemudian 1 sampai 5 menit itu 1. Kemudian dari sisi isi dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam classroomnya kita. Ya, kemudian kita login menggunakan akun G Suite-nya. Oke. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah tampil berandanya kita. Nah, ini adalah beranda Classroom. Di sini sudah ada beberapa kelas yang kita buat, yang kita kelola. Termasuk juga mungkin nanti akan tampil kelas-kelas yang kita ikuti. Oke, sekarang kita masuk di kelas yang kita kelola dalam video tutorial ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat rubrik tentu masuk di bagian penugasan. Nah, kemudian saya coba membuat rubrik di salah satu tugas yang sebelumnya kita sudah buat ya. Saya tinggal tambahkan rubriknya. Contoh ini yang tugas 1. Oke, saya edit. Nah, tugasnya ini adalah membuat video tutorial. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba memasukkan panduan ini. Jadi anggaplah bahwa ini yang dimaksudnya adalah video tutorial, mungkin disertai dengan animasi-animasi nantinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kembali lagi. Saya buat rubrik. Jadi bagian bawah sini itu ada rubrik. Tinggal kita klik rubrik. Nah, kemudian ada 3 pilihan. Buat rubrik, gunakan kembali rubrik, import dari spreadsheet. Jadi kalau buat rubrik berarti kita membuat baru. Gunakan kembali rubrik, artinya kalau misalnya kita sudah pernah membuat rubrik atau kawan kita yang sudah pernah membuat rubrik, itu bisa kita manfaatkan dalam pembuatan rubrik di setiap tugas yang kita berikan kepada siswa. Kemudian import dari spreadsheet, artinya ada rubrik yang sudah kita buat formatnya di lembar sebar. Oke, kita buat rubrik. Nah, kemudian di sini ada gunakan skor, kemudian urutan poin berdasarkan. Nah, tentunya kita akan gunakan skor seperti yang di pedoman ini. Jadi kita menggunakan skor 4, 3, 2, 1. Artinya dari nilai tertinggi, dari poin tinggi baru menurun ke poin yang rendah. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih yang menurun. Kalau yang naik berarti dari poin 1 sampai poin 4. Oke. Judul kriterianya ya misalnya apa ya, penilaian video. Penilaian video. Oke. Oke. Ini adalah rubrik ya, rubrik penilaian video. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu kita masukkan kriteria penilaiannya ya.
Nah, kalau di 4 itu sangat baik. Kalau 3 itu baik, 2 cukup, 1 itu kurang. Dengan ketentuan bahwa 4 sangat baik itu kalau misalnya 10 sampai 15 menit. Ya, seperti itu. Oke. Ini poinnya 4. Judulnya adalah sangat baik. Oh, sorry Bapak Ibu ya. Yang dimaksud di sini penilaian video adalah yang ini maksudnya Bapak Ibu. Durasi video maksudnya ya, sorry. Durasi video. Oke, saya ulangi sini adalah durasi video. Oke. Oke, durasi video ideal 10 sampai 15 menit. Ya, ini deskripsi saja. Oke. Nah, jadi kalau dia dapat poin 4 itu sangat baik. Deskripsinya adalah durasinya 10 sampai 15 menit. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ya seperti ini, 10 sampai 15 menit. Ya, atau bisa juga langsung kita copy saja ini supaya tidak terlalu panjang. Ya, langsung 10 sampai 15 menit. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tambah di sini, tambahkan kriteria. Ini juga Bapak Ibu tidak mesti harus ditulis seperti ini idealnya ya. Sudah dihapus. Oke, sorry. Ini menurun tadi ya. Berarti kita pakai yang naik kalau nggak salah. Kok pindah ya? 4. Oh iya. Oke. Selanjutnya coba kita ganti dulu naik. Ini bisa dihapus Bapak Ibu. Ya. Tambah. Nah, oke. Kemudian poin wajibnya 3 ya. Kemudian baik. Oke. Kemudian lebih atau kurang dari 10 menit. Saya ulangi ya. Kita ambil level seperti ini ya. Naik turun naik itu. Oke, menurun ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu 2. Kemudian di sini tadi cukup ya, cukup. Nah, kemudian 10 menit ya, ini pas 10 menit. Kemudian yang poin 1 itu kurang, deskripsinya adalah 1 sampai 5 menit kriterianya ya, deskripsi kriterianya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk dari sisi durasi. Jadi kalau misalnya hanya satu saja akan kita nilai dari sisi durasi, maka kemudian kita simpan. Ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah masuk. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah ya, ya ini kan baru satu nih. Sedangkan yang diinginkan dalam penilaian kita misalnya kriterianya itu bukan cuma durasi saja, tapi juga dari sisi kontennya, ya, dari sisi isinya. Kemudian dari sisi tampilan, dari sisi layout ya, maksudnya dari sisi suaranya, tampilan suaranya. Maka kemudian nanti kita tambahkan saja. Tinggal Bapak Ibu edit, ya. Kemudian kita klik tambahkan kriteria. Oke. Nah, kriteria selanjutnya adalah isi. Deskripsinya isi video ya. Oke. Poin 4. Judul levelnya sangat baik.
deskripsinya kita copy saja. Oke. Nah, kita tambah lagi 3 baik. Kemudian deskripsinya mencantumkan informasi yang sesuai, ya, dan seterusnya. Oke, tambah lagi 2, itu cukup. Kemudian deskripsinya adalah, ya, oke. Kemudian yang terakhir 1 kurang, ya, itu mencantumkan informasi tidak sesuai dengan informasi, ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mau tambah lagi, silakan tambah lagi kriteria, ya. Sekarang adalah layout, ya, layout, tampilan layout. Oke, poinnya 4, sangat baik, ya. Kemudian keurutan penyajian dan animasi yang menarik. Oke, tambah lagi 3 baik, kemudian deskripsinya, ya. Kemudian 2 cukup, ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kurang, poinnya 1 dengan deskripsi sangat kurang jelas, suara kurang jelas, ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sampai berapa nih? Sampai 6. Kemudian misalnya kita ambil dari sisi narasi, ya. Oke, narasi. Tambah narasi. Poin 4. Sangat baik. Apa narasinya yang sangat baik? Terdapat narasi yang sesuai dan dapat dibaca dengan jelas. Oke. Tambah 3 baik. Nah, kemudian terdapat narasi yang sesuai dan tidak dapat dibaca dengan jelas. Oke. 2 cukup. Deskripsinya terdapat narasi yang tidak sesuai, ya. Narasinya tidak sesuai dengan keinginan atau panduan. Terus 1, kemudian kurang. Deskripsinya adalah tidak terdapat narasi. Oke. Nah, kira-kira apa lagi? Saya kira cukup itu, ya. Kita masukkan. Atau sekalian ketika cukup ini poinnya 20, ya, berarti kita tambah lagi 1. Kita ambil dari sisi animasi saja. Oke. Animasi tambah, ya. Animasi. Poin 4, judulnya sangat baik. Sangat baik. Animasi menarik, ya. Tambah lagi 3 baik.
Oke, kemudian 2 itu kurang. Kemudian deskripsinya adalah animasi menarik namun tidak sesuai. Oke. Terus yang paling terakhir adalah cukup yang tadi ya, ini cukup. Kemudian yang satu kurang. Deskripsinya tidak terdapat animasi. Oke. Nah, selesai Bapak Ibu ya, pas 20. Tapi tergantung Bapak Ibu ya. Berapapun itu poinnya tergantung Bapak Ibu semua. Tergantung dari kriteria yang dinilai maksudnya. Oke, sekarang saya klik simpan. Nah, ini sudah masuk sebanyak 5 kriteria ya. Oke, saya simpan lagi untuk tugas ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, lihat tugasnya. Ini baru 1 orang yang jadi siswa, yang mengumpul belum ada. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, sini ada petunjuk dari sisi rubrik. Nah, ini dia. Oke. Nah, nanti kalau ada siswa yang mengerjakan, nah itu nanti kemudian itu tinggal kita bisa memberikan penilaian masing-masing sesuai dengan rubrik yang ada, sesuai dengan kriteria yang ada Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya saya kembali ke bagian depan sini, masuk di bagian tugas. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memanfaatkan rubrik yang tadi di tugas yang lain, itu juga boleh Bapak Ibu ya. Contoh ya, misalnya saya buat di ini instalasi. Nah, sekarang saya coba edit ini. Edit. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan rubrik yang sebelumnya, itu tinggal kita klik baru gunakan kembali rubrik. Ya, kalau misalnya kriteria penilaiannya sama dengan penugasan yang ini, penugasan yang sekarang. Oke. Nah, kemudian tinggal kita ambil. Kalau misalnya apa ya? Banyak nanti kawan-kawan guru yang lain mungkin sudah membuat juga rubrik, itu akan kelihatan di sini Bapak Ibu sekalian. Tinggal pilih kelasnya, kemudian nanti kita ambil rubriknya yang kita inginkan. Oke, contoh ya sekarang ini. Nah, kemudian saya klik pilih. Nah, otomatis rubrik ini masuk, kemudian tinggal kita simpan tugas itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemanfaatan rubrik. Semoga bermanfaat video tutorial ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Namun sebelumnya jangan lupa video ini di like, kemudian di subscribe, sekaligus jika dianggap bermanfaat silahkan di share di laman media sosialnya, sehingga kawan-kawannya itu juga bisa menonton video ini dan bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana memanfaatkan Google Classroom dalam pembelajaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.